Kalau dikatakan siap, sudah siap. Iya, sudah siap dari segi APD, kemudian alat, insya Allah sudah cukup memadai. Oke. Ya. Nah gitu. Ini informasi buat sahabat Ina yang berada di daerah Banyumas. Itu nggak perlu khawatir kalau misalnya ada tanda-tanda mungkin tetangga kalian atau saudara kalian, keluarga kalian yang mengalami gejala-gejala dari si COVID-19 ini gitu, itu nggak perlu khawatir, cukup telepon 119, nanti bisa bisa ditangani gitu sama pihak dinas kesehatan, apakah dia ODP atau PDP gitu ya Mas Faiz ya? Iya, biasanya kan kalau dari warga atau masyarakat sendiri itu kami menyarankan untuk melakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Oh, ke puskesmas Iya, dulu? ke puskesmas terdekat terlebih dahulu. Nanti kan di sana di screening, dicek suhu, kemudian dicek kesehatannya, batuk, demam, pilek atau mungkin sesak nafas seperti itu. Nanti dari puskesmas istilahnya menyarankan si pasien ini untuk segera pergi ke rumah sakit atau memang harus di rumah terlebih dahulu. Karantina. Nanti dari puskesmas kalau memang si pasien ini memang harus dirujuk, nanti dari puskesmas menelpon kami. Seperti itu. Berarti nanti bisa dibantu juga oleh puskesmas ya? Iya, betul. Menelpon PSC 119 ini. Jadi koordinasinya lewat puskesmas. Puskesmas menelpon, puskesmas menelpon dinas kesehatan atau PSC 119. Nanti kami berkoordinasi dengan rumah sakit. Kalau memang dibutuhkan untuk segera dirujuk, kami segera ke TKP seperti itu. Nah itu jadi untuk seluruh sahabat Ina dimanapun berada, nggak perlu khawatir kalau misalnya ada tanda-tanda COVID-19 gitu atau gejala gitu, nggak perlu khawatir, pokoknya segera menghubungi puskesmas terdekat. Nanti dari puskesmas itu dibantu untuk menuju ke dinas kesehatan gitu ya Mas Faiz ya? Betul. Intinya di sini kita nggak perlu panik pokoknya. Nah, Kabupaten Banyumas kan luas. Bagaimana caranya agar pelayanan ini bisa merata? Pertanyaan yang biasanya dilontarkan oleh banyak masyarakat itu seperti itu ya. Bagaimana ini kan Banyumas kan luas, sedangkan PSC itu kan kantornya di dinas kesehatan. Bagaimana bisa mengcover semuanya? Jadi PSC 119 dinas kesehatan itu bisa dikatakan itu menjadi call centernya seluruh puskesmas yang ada di Banyumas. Jadi kami itu sifatnya jejaring. Jadi seluruh puskesmas yang ada di Banyumas itu merupakan jejaring kita. Katakanlah mungkin terjadi kecelakaan di wilayah Lumbir. Lumbir kan jauh. Kalau kita langsung meluncur ke sana mungkin kurang lebih sekitar 45 menit baru sampai. Nggak mungkin kan pasien emergensi kita layani selama 45 menit itu baru kita tangani. Kami selain bisa mengevakuasi untuk datang langsung ke TKP, kami juga mempunyai jejaring seperti itu. Nah gitu, jadi untuk keadaan darurat dimanapun berada itu pertama ditangani oleh puskesmas terdekat terlebih dahulu, baru dari puskesmas nanti disalurkan ke dinas kesehatan. Intinya dari warga melaporkan ada kejadian apa, masuk ke PSC, nanti kita koordinasi dengan puskesmas terdekat di wilayah paling dekat dengan kejadian tersebut. Nanti dari puskesmas langsung mengevakuasi untuk langsung dirujuk ke rumah sakit yang terdekat, rumah sakit yang memang bisa untuk menangani kasus tersebut, seperti itu. Nah, sejauh ini pernah ada nggak sih Mas Faiz rumah sakit yang kekurangan alat medis kayak contohnya untuk perawatan COVID-19 ini gitu? Selama ini sih belum ada. Cuman kemarin istilahnya sempat agak kekurangan APD. Jadi kita memang kekurang, stoknya itu sudah menipis. Jadi tapi
pasien ini semakin banyak seperti itu loh. Iya. Kami khawatir nanti pas bajunya belum ada, ternyata pasiennya sudah membludak seperti itu ya. Tapi alhamdulillah sebelum kami kehabisan stok, ternyata sudah ada baju APD lagi. Ya, jadi kami tidak kekurangan seperti itu ya. Ya. Nah, sejauh kita tahu info-info dari sosial media ataupun media-media di TV gitu ya Mas Faiz ya? Ya, betul. Kira-kira udah berapa banyak nih pasien COVID-19 yang mungkin ODP, PDP atau meninggal atau sembuh di daerah Banyumas ini? Kalau ODP kemungkinan ada 1.200-an kurang lebih. Di daerah Banyumas aja? Di daerah Banyumas. Itu ODP. Ya, kalau PDP masih di angka ratusan. Ya, nggak masih tapi semoga sih bisa turun. Bisa turun ya. Ya, kalau pasien yang PDP itu udah dirawat di rumah sakit berarti? Ya, kalau PDP semuanya sudah di rumah sakit. Ya. Kemudian kalau positif sampai hari ini berarti sudah ada 6 positif ya. Cuman yang sembuh sudah ada 2 ya. Ya, kemudian pasien yang meninggal sudah 2 juga. Pasien sembuh 2, pasien meninggal sudah 2. Jadi Ya. kira-kira 50-50 gitu. Alhamdulillah yang positif masih sedikit dan semoga jangan ada kenaikan lagi. Amin. Semoga bisa berhenti di sini gitu. Untuk sahabat Ina yang masih sehat, jaga diri, tetap di rumah aja gitu. Nah, untuk sejauh ini udah berapa banyak menerima panggilan dari warga untuk PSC 119 ini? Kalau untuk COVID atau untuk COVID? Kalau COVID sudah banyak, sekitar 200 sih lebih. Itu ada yang telepon untuk konsultasi, ada yang telepon untuk menanyakan pemeriksaan, kemudian ada juga yang memang si penelpon ini khawatir, khawatir misalkan suaminya kan kerja di Jakarta misalkan, sebentar lagi kan mau pulang seperti itu, apakah perlu dicek kesehatannya terlebih dahulu atau bagaimana. Kalau untuk kasus seperti itu kami biasanya menyarankan selama tidak ada gejala, yang penting pulang ke rumah sebelum nanti kalau sudah di rumah melapor ke desa. Kan seperti itu urutannya. Kalau memang ada tanda gejala, segera untuk periksa ke Fasiankes terdekat atau puskesmas terdekat, seperti itu. Ya. Perlu dikarantina dulu atau gimana gitu, walaupun dia mungkin ada gejala atau nggak ada gejala pun, untuk orang-orang yang habis mudik dari luar kota itu perlu dikarantina nggak sih Mas Faiz? Perlu. Jadi katakanlah kalau orang habis pulang dari luar kota misalkan katakanlah di Jakarta, itu sampai pulang di rumah itu harus dikarantina selama 14 hari, tidak boleh pergi kemana-mana, seperti itu ya. Nah, tuh informasi buat semua sahabat Ina dimanapun berada. Jadi untuk kalian mungkin yang ada keluarga yang baru datang dari luar kota, atau mungkin orang tua kalian yang baru mudik dari luar kota atau dari luar negeri, mohon untuk dikarantina terlebih dahulu selama 14 hari di rumah. Jadi cuma untuk menjaga-jaga aja gitu. Ya, kita itu lebih baik mengobati ya Mas Faiz ya, lebih baik menjaga daripada mengobati gitu. Ya. Nah, untuk tugas dari PSC 119 kan salah satunya memberi informasi tentang pelayanan atau fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, dalam kondisi seperti ini, informasi yang disampaikan dalam bentuk apa kira-kira? Informasi yang disampaikan ke warga masyarakat gitu. Informasi yang jelas kita bisa langsung menghimbau warga masyarakat yang jelas untuk cuci tangan, untuk memakai masker setiap kali bepergian seperti itu.
Kami juga membuat poster atau bisa dikatakan kayak pamflet banner itu, selebaran ya, itu bisa dilihat bagaimana sih menangani kasus COVID atau bagaimana caranya untuk bisa kita menghindari terkenanya virus corona tersebut. Oke, nah sejauh ini upaya dari dinas kesehatan yang udah dilakuin itu efektif nggak sih? Alhamdulillah kalau kita melihat sudah cukup efektif. Ya, jadi kita dari bidang dinas kesehatan bidang P2 juga sudah membuat kayak pamflet untuk ditempelkan di mobil, stiker yang intinya itu himbauan apa saja sih yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian masyarakat juga sudah mulai istilahnya mulai tertarik untuk tahu seperti itu. Ya. Mereka sudah mulai sadar ya, ini fasenya itu fase sadar gitu. Ya. Pengen tahu informasi-informasi mengenai COVID-19 ini gitu. Ya. Nah, pernah nggak sih Mas Faiz sendiri atau mungkin Dinas Kesehatan 119 daerah Banyumas itu membawa pasien yang terindikasi corona? Ya, itu memang sudah menjadi tugas PSC 119. Okay. Jadi tim PSC 119 di tengah pandemik virus corona ini memang tugasnya itu kita mengevakuasi ya, mungkin dari puskesmas untuk dirujuk ke rumah sakit rujukan atau dari rumah sakit perujuk seperti itu untuk dibawa ke rumah sakit rujukan. Iya. Nah, ngebawa pasien mungkin ODP COVID-19 kan nggak gampang ya Mas Faiz. Yeah. Mungkin ada dilema nggak sih membawa pasien terduga atau ODP COVID-19 ini sejauh ini gitu? Ya, yang jelas dilemanya paling ya nggak ada sih, hanya saja kami yang penting safety dari baju kami benar-benar safety. Kemudian pakai sarung tangan, pakai masker, pakai sepatu, pakai baju hazmat seperti itu. Okay. Ya, selama kita rasa kita aman, kita sudah lengkap, ya kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien tersebut. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, untuk si safety code-nya ini atau APD itu satu dokter, satu petugas itu satu ya Mas ya? Iya, satu-satu. Itu APD itu bisa dicuci nggak sih atau mungkin dibersihkannya dengan cara apa gitu? Oh enggak, kalau baju safety itu, kalau baju APD itu baju hazmat, kita satu kali pakai. Oh, satu ya. Pakai. Setelah itu? Kita buang. Oh, dibuang? Iya, yang bisa dibersihkan atau bisa disterilisasi lagi itu seperti sepatu, kemudian helm, kemudian kacamata Google itu yang gede. Yang kayak kaca. Iya, itu yang bisa dipakai lagi itu. Oh, ya, iya, selama ini aku pribadi gitu ya, di sini tuh bertanya-tanya gitu, baju yang putih-putih APD yang dipakai oleh tim medis di sana itu tuh bisa dicuci lagi, bisa di reuse atau enggak gitu? Ternyata nggak bisa. Nggak bisa, makanya. Sekali pakai. Iya, kadang sempat di media sosial itu banyak yang kekurangan seperti itu. Iya. Karena bajunya memang sekali pakai. Iya. Termasuk sarung tangan, masker juga satu kali pakai itu. Berarti yang dipakai lagi itu helm sama sepatu boot ya. Menjadi petugas medis bukanlah hal yang mudah ya Mas Faiz ya, apalagi di tengah pandemi. Apa yang mungkin Mas Faiz ingin menyampaikan sesuatu, apa yang ingin disampaikan kepada orang-orang di luar sana yang tidak berada di garis terdepan kayak saya deh contohnya gitu? Ya, himbauan untuk semua masyarakat, semua warga, khususnya warga Banyumas, yang jelas di tengah pandemik virus COVID-19 ini, satu, taati peraturan pemerintah itu. Yang kedua, kita harus sering mencuci tangan kita. Yang ketiga, kalau memang kita tidak mengharuskan untuk keluar rumah, jangan keluar rumah. Kalau memang terpaksanya keluar rumah, kita harus memakai masker. Dan kalau memang nggak punya masker, paling tidak
bisa memakai kain untuk bisa menutup hidung kita seperti itu untuk dijadikan masker. Jangan sesekali kita istilahnya kalau memang tidak ada urusan yang mendesak, itu lebih baik di rumah saja seperti itu. Nah, tuh imbauan langsung dari pihak Dinas Kesehatan untuk sahabat kita semua di seluruh Indonesia. Kalau misalnya tidak ada urusan mendesak untuk keluar rumah, lebih baik stay di rumah aja. Karena selain kita menjaga diri, kita juga menjaga lingkungan, keluarga, dan menjaga bumi pertiwi ini, ya Mas Faiz ya. Ya, betul. Nah gitu, jadi intinya di sini yang harus kita lakukan adalah pertama jangan panik, yang kedua menjaga diri. Menjaga diri itu udah termasuk semuanya, yaitu makan sehat, pola hidup sehat, jangan keluar rumah dulu gitu. Pokoknya ikuti semua aturan pemerintah, stay di rumah aja. Terus ya intinya kita harus mematuhi semua peraturan yang diberikan oleh pemerintah gitu ya Mas Faiz. Ya, betul sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari sahabat Ina bisa tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin pertanyaan soal COVID-19 nanti bisa dibalas oleh Mas Faiz. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan lain juga boleh ditulis di kolom komentar. Mungkin ada ide untuk video selanjutnya itu kita bikin video apa, bisa tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe akun YouTube Inspirasi Pena, like, dan kalau dirasa ini informasinya mengedukasi ataupun bermanfaat bagi semua, silakan bisa di-share. Boleh di-share ke keluarga, mantan, pacar, atau siapapun. Nah, Mas Faiz, terima kasih nih atas kedatangannya di Inspirasi Pena hari ini. Sama-sama. Semoga untuk tim medis ataupun Dinas Kesehatan atau PSC 119 dimanapun berada tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk menghadapi dan membantu seluruh warga masyarakat Indonesia dalam menghadapi penyebaran wabah COVID-19 ini ya Mas Faiz ya. Salam dari Inspirasi Pena untuk seluruh tim yang ada di PSC 119 daerah Banyumas. Oke, terima kasih buat sahabat Ina yang udah klik video ini dan nonton video ini sampai habis. Jangan lupa tunggu video selanjutnya. Saya Dayu dan rekan saya narasumber hari ini Mas Faiz pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.